teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan mendapatkan rezeki berlimpah di sana. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The End 2017. Film ini disutradarai oleh Daniel Misicia yang bercerita tentang seorang pengusaha muda yang suatu hari dikunci di lift di kantornya sebelum pertemuan penting dengan klien. Rintangan yang mengganggu ini berubah menjadi mimpi buruk karena virus mematikan di luar mulai menginfeksi dan mengubah orang menjadi zombie yang sangat kejam dan berbahaya. Pengusaha muda ini harus keluar dari ruangan sesak ini. Tapi tampaknya lift adalah tempat teraman di kota. Dan apakah dia dapat keluar dari lift atau dia harus terjebak selamanya di sana? Kita akan ke alur ceritanya. Di suatu kota di Italia, seorang pria yang bernama Claudio sedang membaca project meeting kantor di mobilnya. Mobilnya sedang terjebak macet. Dan di radio, mereka mendengar terjadi kericuhan di berbagai wilayah di ibu kota Italia. Beritanya ada sekelompok preman yang memutuskan menyerang secara hampir bersamaan dan polisi belum turun tangan untuk mengatasi aksi huru-hara itu. Dan banyak panggilan untuk orang hilang. Pria itu pun menyuruh supirnya untuk mematikan radionya. Mobil pun sampai di kantor. Di lift, Claudio bertemu mantan pacarnya dan berusaha menggodanya. Dia terus berusaha merayu mantannya. Claudio pun menekan tombol stop di lift dan masih berusaha merayu mantannya. Tapi mantannya tidak terpengaruh dan mengatakan kalau dulu dia begitu bodoh, bisa terperangkap dengan tipuan cinta dari Claudio. Dulu ia dan Claudio memang berpacaran. Tapi Claudio mengkhianatinya dengan meniduri banyak wanita. Lalu ia pun sadar kalau ia pantas untuk mendapatkan cinta yang lebih baik. Lift pun kembali berjalan. Perempuan itu keluar dengan meninggalkan Claudio yang kesakitan. Claudio menekan tombol lift. Lalu Claudio mendapatkan telepon dari istrinya mengenai berita kericuhan penyerangan besar-besaran tadi malam. Kericuhan terjadi di mana-mana dan jalan ditutup. Tiba-tiba lift macet dan Claudio menutup teleponnya. Claudio menekan tombol help di lift dan meminta bantuan karena dia terjebak di lift. Orang itu pun mengatakan sepertinya ada masalah kecil dengan jaringan listrik di atap dan mencoba memanggil-manggil orang di luar. Suara itu pun memberikan nomor teknisi kepada Claudio. Claudio pun menelepon teknisinya. Teknisi mengatakan tidak ada kerusakan serius, cuman penyebabnya mungkin karena mesin generator yang mati dan harus disetel ulang. Tiba-tiba teknisi menjerit dan telepon pun mati. Claudio menekan tombol help lagi, menanyakan apa yang terjadi. Dan dia pun marah-marah ke suara itu. Claudia mengatakan kepada dirinya untuk tetap tenang atau ia akan mati di dalam lift. Mencoba membuka lift dengan tangannya dan berhasil terbuka sedikit. Dia melihat ke sekeliling dan suasana sangat sepi. Dia pun berteriak keluar. Sono Claudio Verona, sono chiuso dentro l'ascensore. Mencoba membuka tombol lift lagi dan mencoba keluar, tapi gagal. Dia mendapatkan telepon lagi dari istrinya di rumah bahwa ada yang menggedor rumah mereka dan telepon ke kantor polisi juga tidak bisa. Claudia mencoba menenangkan istrinya dan telepon pun ditutup. Dia pun pergi ke Google untuk mencari tahu berita penyerangan. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Dan
mantannya perempuan yang bernama Martha itu terjatuh tepat di depan lift Mart dan dia pun ditarik oleh sesuatu. Dan tiba-tiba ada zombie yang berusaha menangkap Claudio. Tapi zombie itu pergi karena mendengar suara dari arah lain. Claudio pun menangis dan panik. Tiba-tiba terdengar suara dari lift. Claudio pun menyuruh orang itu untuk mengeluarkannya. Claudio mengatakan bahwa semua orang menjadi gila. Suara dari lift itu pun mati. Ketika sedang menjawab telepon, tiba-tiba Claudio ditarik Martha yang sudah menjadi zombie. Claudio berusaha memutuskan pegangan lift dan memukul zombie Martha. Dia menyingkirkan mayat Martha dengan besi pegangan lift. Dia pun merobek buku meetingnya. Dengan kertas itu dia menutupi bekas darah yang berceceran. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dan ternyata itu Sylvia. Claudio meminta Sylvia untuk membantunya, tapi tidak berhasil. Se non facciamo, non guarda che ti guardo le spalle. Al 3, 1, 2, 3. Guardami, non ti preoccupare, ti guardo io le spalle, si concentrati, guardami. Claudio menyuruh Sylvia masuk ke lift, tapi pintu lift itu terlalu kecil dan zombie pun datang. Tapi dipukul oleh Sylvia memakai tongkat golf. Tiba-tiba Sylvia digigit zombie. Claudio pun tak berdaya untuk menyelamatkannya. Dia pun menelepon istrinya dan menangis. Istrinya menyuruhnya untuk tenang dan berkata seluruh orang di kota telah menjadi gila dan mengatakan ini adalah kiamat. Tapi tiba-tiba ada orang yang masuk ke rumah mereka. Istrinya pun panik. Tiba-tiba teriakan minta tolong dari istrinya dan telepon ditutup. Claudio sangat histeris. Lalu tiba-tiba ada orang asing yang memegang lampu berjalan ke arah lift dan menanyakan apa yang terjadi. Claudio pun mengatakan tidak tahu dan menyuruh orang itu untuk bersembunyi. Orang itu pun ingin masuk ke lift dan mencoba masuk, tapi zombie datang mengejar orang itu. Zombie berusaha menangkap Claudio dan lampu tiba-tiba mati. Dan tiba-tiba ada suara shotgun dari luar pintu lift. Claudio pun bertanya siapa yang ada di luar, dan ternyata orang itu adalah polisi yang bernama Marcelo. Ternyata zombie yang ditembak itu bangkit lagi dan mencoba menyerang polisi itu. Polisi itu pun men-shotgun zombinya dan mencoba membuka pintu lift yang macet, tapi tidak berhasil. Si polisi pun memberikan walkie-talkie dan pistol kepada Claudio. Si Claudio pun memandu jalan kepada si polisi untuk pergi ke lantai atas untuk menghidupkan generator yang bisa digunakan untuk membuka pintu lift. Ketika polisi pergi ke lantai atas, dia mengatakan kalau dirinya nggak bisa pergi ke lantai atas di mana generator tersimpan karena banyak perabotan yang menghalangi dan butuh waktu yang lama untuk menyingkirkannya. Claudia pun mencoba untuk tetap tenang. Si polisi pun mengatakan bahwa di lantai 9 sangat banyak darah yang berceceran. Polisi sudah sampai di ruang kendali dan mencoba mengaktifkan listrik lift. Listrik lift pun nyala kembali dan Claudio melihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal pintu lift. Tiba-tiba zombie datang dan berusaha menangkap Claudio. Quanti sono? Non lo so, sono tanti. Ti ricordi quello che ti ho detto prima? Sì, mi ricordo. Ti ricordi mira e spara, mira e spara, mira e spara. Dia pun panik menggunakan pistol sehingga tembakannya meleset.
tembakan itu kena zombie. Claudio pun berhasil menembak zombie. Claudio pun panik dan merasa bersalah karena telah membunuh para zombie yang dimana itu adalah teman-teman kantornya. Tapi polisi menerangkan ke dia bahwa itu adalah zombie dan sudah terinfeksi dan mereka bukan manusia normal lagi. Di walkie-talkie-nya polisi pun menyuruh Claudio untuk tetap fokus. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada Marcello si polisi. Si Claudio pun tambah stres. Marcello, che succede? Dia pun pergi ke HP-nya dan melihat foto istrinya. Lalu tiba-tiba ada suara dari luar. Ternyata ada orang lain di sana dan zombie-zombie itu mengejar orang tersebut. Mereka pun meninggalkan Claudio. Sekarang Claudio hanya duduk pasrah di dalam lift. Malam pun tiba. Claudio mengambil pistol dan mau menembak dirinya sendiri, tapi tidak jadi. Dan zombie pun datang. Lalu dia mengarahkan pistol ke mulutnya. Tapi tiba-tiba si polisi Marcello menggedor-gedor pintu atap lift. Claudio pun berhasil membuka pintu atap lift dengan tongkat besinya dan Marcello berhasil turun. Polisi Marcello pun men-shotgun para zombie di luar. Ternyata Marcello digigit zombie dan mereka lalu merokok bersama. Claudio menanyakan kenapa virus ini bisa terjadi dan Marcello mengatakan ini mungkin dari hewan. Walaupun dia sendiri tidak percaya, Marcello berpendapat bahwa ini mungkin virus yang dibuat dari laboratorium. Marcello mengatakan bahwa timnya jam 8 pagi diturunkan dan jam 10 pagi semua rekan kerjanya tidak menjawab teleponnya lagi. Marcello pun memberikan foto istrinya ke Claudio dan bercerita bahwa tentang istrinya dibawa ke bunker yang lebih aman. Claudio pun mengatakan kalau dia bukan orang baik karena dia suka berselingkuh. Lalu tiba-tiba si polisi batuk berdarah dan dia mengatakan dia lelah. Polisi menyuruh Claudio untuk menembaknya 2 kali saat dia tidur. Tapi Claudio menolak dan polisi itu pun mau menembak dirinya sendiri, tapi ditahan Claudio. Saat si polisi beristirahat, luka bekas gigitannya mengeluarkan nanah dan dia pun batuk hebat dan mengeluarkan darah. Lalu polisi itu berubah jadi zombie dan menyerang Claudio. Akhirnya polisi pun ditembak Claudio. Suara tembakan ini membuat para zombie datang. Marcello pun menembak zombie-zombie dengan shotgun. Lalu dia terpeleset dan pingsan. Tiba-tiba dia terbangun. Lalu ada suara telepon dan dia mengangkatnya yang ternyata itu dari istrinya. Istrinya selamat. Istrinya mengatakan bahwa ada tentara yang menyelamatkannya. Dan handphone Claudio pun habis baterai. Claudio menyingkirkan benda yang menghalangi dengan tongkat besinya dan menjadikan tubuh si polisi sebagai pijakan. Dan dia berhasil mendapat benda yang menghalanginya. Dia pun berusaha membuka pintu lift lagi dan berhasil. Banyak sekali mayat yang bergelimpangan di kantor. Dia pun melihat zombie yang lagi merangkak dan menginjaknya. Dia pun terus berjalan. Suasana kota begitu sepi dan banyak sekali mayat. Di jalan dia bertemu zombie dan mencoba untuk memukulnya. Tiba-tiba ada yang menembak zombie itu, yang ternyata itu adalah sniper dari tentara. Dan Claudio memberikan isyarat minta tolong. Dan diperlihatkan banyak asap di kota, dan film pun berakhir. Film berbahasa Italia ini mengajak para penonton untuk ikut merasakan seperti Claudio yang terjebak dalam waktu lama di dalam lift. Walaupun
Walaupun banyak yang tidak survive, tapi senang juga melihat Claudio yang berhasil membuka pintu lift dan berhasil menarik perhatian tentara di ending video. Berharap dia bisa diselamatkan tentara dan hidup tenang di bunker. Semoga kalian suka alur cerita filmnya ya. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.